Oke, selamat pagi anak-anak. Kedengaran kan suara Miss? Selamat pagi, Miss. Kedengaran. Oke. Tapi ini dia mau Zoom. Kita hari ini kan ada jadwal Zoom, ya kan? Pelajaran fisika. Coba dulu semuanya, hidupkan dulu kameranya biar semua Miss nampak mukanya. Oke. Nampak PPT yang Miss buat ini? Ada nampak, Nak? Nampak. Oke. Berarti udah bisa kita mulai ya. Ya, jadi nanti waktu Miss menjelaskan, nih bentar lagi nih kan Miss mau menjelaskan. Coba dimatikan dulu suaranya, di-mute dulu, supaya tidak berisik waktu Miss jelaskan materi. Nah, setelah Miss jelaskan materi, nanti Miss ada buka sesi tanya jawab. Nah, buat yang mau bertanya, kan hidupi suaranya. Nanti Miss juga bertanya ke kalian. Nah, yang menjawab nanti yang Miss bilang namanya, matikan, hidupkan suaranya, tapi tetap dihidupkan juga kameranya biar nampak mukanya ya, Nak ya. Oke? Nah, Miss mau mulai materi, menjelaskan materi. Coba dulu di-unmute semuanya suaranya. Fordolin, matikan dulu suaranya, Nak. Yudhistira, Christine, matikan dulu suaranya. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang pemuaian volume. Minggu semalam kita udah belajar kalau zat padat itu mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Jadi hari ini yang kita bahas adalah pemuaian volume. Nah, perhatikan, di sini kan Miss ada bikin sebuah kubus. Oke? Kubus ini kan memiliki panjang sisi yang sama besar semuanya. Baik itu sisi panjang, sisi lebar, dan tingginya sama besarnya. Oke, nah jadi awalnya kubus Miss bentuknya seperti ini. Masih kita lihat masih berukuran kecil. Nah, waktu dipanaskan, ternyata kubus ini dia mengalami perpanjangan baik di sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tingginya. Ketiga-tiga sisi tersebut mengalami perpanjangan atau pemuaian. Nah, jadi ketika suhunya bertambah, bertambahlah ukuran si kubus tersebut sampai ke bentuk akhir seperti ini. Ukurannya sudah menjadi lebih besar. Ya kan? Nah, konsepnya pemuaian volume ini sama seperti konsep di pemuaian panjang dengan pemuaian luas. Nah, rumusnya juga hampir mirip. Ya ini, ingat ini kan ada yang gambar segitiga kan, Nak? Segitiga V. Segitiga itu kamu baca delta. Bahasa kerennya delta. Kalau bahasa sehari-harinya itu seperti pertambahan atau perubahan. Jadi kalau kita baca delta V atau perubahan V atau pertambahan V, pertambahan volume atau perubahan volume. Nah, rumusnya V0. V0 ini adalah volume awal. Kalau volume kan satuannya meter kubik, ya kan? Nah, lambang yang seperti ini, Nak, ini dibaca gamma. Gamma atau koefisien Y luas.
Oke, kalau di panjang kemarin ada alfa, yakni koefisien muai panjang. Di luas ada beta, yang artinya koefisien muai luas. Gamma itu koefisien muai volume. Ini bukan luas ya, nah ini volume, nanti kamu ganti. Gamma adalah koefisien muai volume. Oke, nah kalau beta atau koefisien muai luas yang minggu semalam itu kan nilainya sama dengan 2 alfa. Tapi kalau Pinjam dulu bentar. akhir, matikan dulu suaranya nak. Kordolin. Oke. Nah, jadi kalau beta itu nilainya 2 alfa atau koefisien muai luas itu nilainya 2 alfa. Tapi kalau koefisien muai volume atau gamma ini itu nilainya adalah 3 kali alfa. Nah, delta T itu perubahan seperti ini contohnya. Suhu awal badan manusia itu contohnya wajarnya 36 derajat Celcius. Ya kan? Nah, waktu berjemur di siang hari atau waktu kita pergi ke pantai, tempat yang memiliki suhu lebih tinggi, nah suhu badan kita atau ketika kita demam nih, suhu awal kita itu adalah 36. Tapi ketika kita demam, suhu badan kita naik jadi 39. Otomatis terjadi yang namanya perubahan dari 36 ke 39. Nah, perubahan inilah dia delta T ini tadi. Nah, kalau contohnya tadi kan Miss bilang suhu awalnya itu 36 dan setelah naik suhunya jadi 39. Itu yang suhu awal itu dia akan menjadi T1. Oke, yang nampak PowerPoint-nya, Nak? Coba dulu angkat tangannya yang bilang nampak PowerPoint-nya. Ada nampak? Oke. Nah, jadi suhu awal itu, itulah yang menjadi T1 kita, suhu awalnya. Yang Miss bilang tadi 36 derajat Celcius, itulah T1-nya. Sedangkan tadi kan Miss bilang suhu akhirnya jadi 39, itulah T2. Nah, kalau Miss tanya berapa besar perubahannya, berapa sih besar perubahan kalau dari 36 ke 39? Berarti kamu tinggal kurangkan 39 kurang 36. Itulah dia delta T ini. Kalau kita cari delta T, dia kan jadinya T2 kurang T1. Seperti itu. Nah, tadi di rumus yang ini kan ditanya delta V ya, karena delta V atau perubahan volume. Berapa besar volumenya bertambah. Tapi kalau di soal kamu yang ditanya volume akhir, berarti kamu tinggal tambahkan volume awal ditambah perubahan volume. Atau bisa kamu pakai rumus V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Oke, Miss kasih contoh soal. Selanjutnya yang kita akan pelajari adalah keping bimetal. Keping bimetal ini artinya ketika dua logam itu kita satukan. Contohnya, kita punya logam yang terbuat dari emas sama tembaga. Nah, emas dan tembaga ini kita satukan dia jadi dua lapis seperti ini. Ketika dua atau lebih logam yang kita satukan, dalam contoh ini Miss pakai emas dan tembaga kita satukan, itu dia sudah termasuk yang namanya keping bimetal. Dua logam yang disatukan itu keping bimetal. Nah, apa yang terjadi waktu logam ini kita panaskan? Contohnya perpaduan atau keping bimetal yang tadi Miss bilang yang terdiri dari logam dan tembaga ini, Miss panasi, Miss masukkan ke dalam api, apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya pembengkokan. Ke arah mana? Perhatikan. Nah, jadi kalau contohnya emas dan logam ini Miss satukan, kemudian Miss panaskan di poin yang B ini, Miss panaskan, dia akan melengkung ke arah bahan yang memiliki muai panjang yang lebih kecil. Contoh, emas dan tembaga.
muai panjang si tembaga lebih besar nih. Otomatis, maka ketika dipanaskan, dia akan membengkok seperti gambar yang B ini. Emas ini umpamakan yang warnanya lebih gelap, dan yang tembaga itu warnanya yang lapisan yang warnanya lebih terang. Jadi waktu dipanasi, emas dan tembaga tadi akan membengkok ke arah tembaga seperti gambar B, karena tadi Miss bilang tembaga memiliki koefisien muai panjang yang lebih kecil. Ya kan? Tapi kalau yang terjadi adalah didinginkan, kalau yang terjadi adalah didinginkan, maka keping bimetal tersebut akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar. Nah, perhatikan, tadi Miss bilang emas dan tembaga koefisien muai panjang tembaga lebih kecil dibanding emas. Berarti kan artinya koefisien muai panjang emas lebih besar. Jadi saat didinginkan, maka keping bimetal kamu akan membengkok seperti gambar C. Ya kan? Karena apa? Karena koefisien muai emas lebih besar, makanya waktu didinginkan dia akan membengkok ke arah emas. Nah, untuk contoh soal, jadi untuk contoh soal, Miss kasih 2 contoh soal, Miss akan terangkan, coba diperhatikan dengan baik supaya kalian mengerti. Nah, ini katanya sebuah bejana yang terbuat dari tembaga, katanya sebuah bejana yang terbuat dari tembaga memiliki volume 200 meter kubik yang memiliki suhu awal 30 derajat Celcius. Lalu, bejana ini dipanaskan hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang, ingat ya ini koefisien muai panjang, itu 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Berapa volume tembaga tersebut? Pertanyaannya berapa volume tembaganya? Kamu tulis dulu yang diketahui. Lihat dikasih tahu di soal volume awalnya adalah 200 meter kubik. Ingat volume awal itu V0 sama dengan 200 meter kubik. Lalu katanya memiliki suhu awal 30 derajat Celcius. Suhu awal itu apa? T2 atau T1? T1. Suhu awal itu T1, makanya Miss bikin T1-nya 30 derajat Celcius. Berapa suhu akhirnya? Suhu ketika selesai dipanasi, katanya 80 derajat Celcius, berarti T2. Ingat T1 suhu awal, T2 suhu akhir, delta T itu perubahan suhu. Makanya T2-nya 80 derajat Celcius. Dikasih tahu juga koefisien muai panjang. Ingat ya nak, koefisien muai panjang artinya itu alfa. Alfanya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanya di soal kamu adalah berapa volume tembaga tersebut, artinya volume akhirnya ya. Berapa volume akhirnya? Oke, berapa volume akhirnya? Kalau ditanya volume akhir, ingat tadi ada rumus delta T sama V. Kalau yang ditanya volume akhir, kamu pakai rumus yang V. Tapi kalau yang ditanya perubahan volume, pakailah delta V yang ada gambar segitiganya. Di soal ini ditanya berapa volume akhirnya. Makanya kamu pakai rumus V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 tambah gamma delta T. Oke. Yang harus kamu gunakan di soal itu ada V0, gamma, dengan delta T. Lihat yang diketahui dari soal. V0, V0-nya sudah dikasih tahu. Berarti udah aman. Gamma, ada nggak dikasih tahu gammanya di soal? Nggak ada kan? Yang dikasih tahu hanya alfa. Koefisien muai panjang yang dikasih tahu, bukan koefisien muai volume. Berarti nanti gamma ini harus kita cari terlebih dahulu. Kamu juga harus tahu delta T, perubahan suhunya. Ada nggak dikasih tahu di soal kamu? Tidak ada. Yang diberitahu hanya T1 dengan T2. Makanya harus kita cari. Berarti yang kita cari duluan tadi apa? Gamma dengan delta T. Oke, gamma.
atau koefisien muai volume. Tadi kan Miss kasih tahu gamma itu nilainya sama dengan 3 kali alfa. Alfa itu koefisien muai panjangnya nilainya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Sudah dikasih tahu di soal kamu, 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, berarti tinggal kamu kalikan 3 dikalikan titik ini artinya kali ya nak ya. 3 kali 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Berapa 3 kali 1,8? Dapatnya lah yang ini kan? Nah, 5,4. Lanjut, kita mau cari perubahan suhu atau delta T. Nah, delta T itu karena nilainya sama dengan T2 kurang T1. Sama seperti yang orang demam tadi Miss bilang. Cari berapa perubahan suhu badannya, kamu kurangkan 39 kurang 36. Suhu akhir kurang suhu awal. Sama seperti ini. Logam kamu suhu akhirnya 80. Suhu awalnya 30. Berarti perubahannya 80 dikurang 30. Dapatlah perubahan suhunya yakni 50 derajat Celcius. Oke. Nah, tinggal kamu cari V atau VT, sama itu ya nak ya. Banyak orang juga bilang V itu sama dengan VT, hanya lambangnya yang berbeda. Kamu boleh pakai V, boleh. Kamu balik di rumus kamu pakai VT juga boleh, itu sama. Nah, di sini Miss pakai VT. VT sama dengan, VT ini sama kayak V ini ya. Sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma kali delta T. Kamu kerjakan duluan yang di dalam kurung. Sama dengan kamu masukkan V0-nya 200 tambah dalam kurung 1 tambah gamma. Kamu sudah dapat gammanya tadi 5,4 dikali 10 pangkat minus 5. Dikalikan delta T-nya juga sudah kamu cari, yakni nilainya 50. Oke, nah jadi sesudah kamu masukkan, kamu kalikan. Ingat, ini ada tanda tambah dengan kali. Harus duluan kamu kerjakan yang tanda kali, ya kan? Berarti kamu kalikan aja 5,4 kamu dengan 50. 5,4 kali 50 itu kan 270 nanti kamu dapatnya. Nah, 270 tadi kan 10 pangkat minus 5-nya tidak kamu ganggu-ganggu kan? Berarti kamu tulis 270 kali 10 pangkat minus 5. Nah, pertanyaannya, 10 pangkat minus 5 itu artinya 5 angka di belakang koma. Oke, semuanya bikin jarinya ya. 5 angka di belakang koma, berarti 5. Angka kamu ada 270. Gimana caranya supaya 270 ini menjadi 5 angka di belakang koma? 270 kamu tulis di angka paling terakhir. Makanya sini Miss bikin 270-nya paling terakhir. 072. Sisa 2 angka di depan nih. Nah, sisa 2 angka yang di depan ini itu kamu tulis sama dengan 0. Oke? Berarti 270 kali 10 pangkat minus 5 itu sama dengan 0,00270. Contoh lain, kalau Miss bilang 3 kali 10 pangkat minus 2. 3 kali 10 pangkat minus 2. Minus 2 artinya 2 angka di belakang koma. Kan? Kamu bikin tangannya 2. Tadi kan 3 kali 10 pangkat minus 2. 3-nya ini kamu tulis di paling terakhir. Berarti kamu harus isi 1 angka lagi di depan kan? Berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 0, karena 1 angka yang sisa di depan kamu tulis 0, berarti jadinya 0,03. Makanya 270 kali 10 pangkat minus 5 itu sama dengan 0,00270. Oke, tambah-tambah seperti biasa, 1 tambah 0,00270. Itu kan kalau kita bikin tambah-tambah ke bawah, 1 itu bakal setara sama dengan 0 kamu yang di depan kan? Makanya Miss bikin jadinya 1,00270. Ini sudah dapat angka yang ini, berarti tinggal kamu kalikan dengan 200. Makanya dapatnya 200,54 meter kubik. Itu contoh soal yang ditanya volume akhir. Kalau contoh soal yang ditanya tentang perubahan volumenya, perhatikan. Nah, contoh soal kedua karena sebuah kubus yang panjang sisinya 10 meter. Ingat, panjang sisi kubusnya 10 meter.
diberi kalor sehingga suhunya naik dari 50 derajat Celcius menjadi 80. Berarti suhu awal 50, suhu akhir 80. Hitunglah pertambahan volumenya. Kamu harus tulis dulu yang diketahui. Katanya sisi dari volumenya 10 meter. Kita bikin S-nya 10 meter. Suhu awal itu 50, berarti T1-nya sama dengan 50. Suhu akhir sama dengan 80, berarti kamu tulis T2. Akhir itu kan T2. T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Koefisien muai panjang. Di sini muai panjang yang dikasih tahu ya. Berarti kalau muai panjang kan alfa. Berarti alfanya sama dengan 0,001 per derajat Celcius. Per derajat Celcius ini adalah satuan ya nak. Per derajat Celcius itu satuan. Yang ditanyakan adalah delta V. Berarti delta V kan rumusnya sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah tinjau, kamu harus tahu V0-nya. Sudah atau belum dikasih tahu di soal kamu V0-nya, volume awal. Kan belum ada dikasih tahu. Berarti harus kita cari V0-nya. Kita pakai juga gamma. Gamma ini muai volume, koefisien muai volume. Tidak ada dikasih tahu, yang dikasih tahu hanya koefisien muai panjang. Berarti harus kamu cari nanti kan gamanya. Lanjut delta T, perubahan suhunya itu adalah T2 kurang T1, tidak diberitahu di soal kamu, nanti kamu cari. Nah, berarti kan masing-masing harus kita cari V0, gamma, sama delta T-nya, supaya bisa kita masukkan dalam rumus. Kubus, ingat volume kubus itu apa? Sisi pangkat 3. Makanya volumenya kita harus cari sama dengan S pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3. Sama dengan... Oke, suaranya nak. Nah, sama dengan 1000 meter kubik. Udah dapat volumenya. Lanjut cari gamma. Gamma itu kita carinya dari 3 kali alfa. Alfanya tadi sudah dikasih tahu nih di soal 0,001. Berarti tinggal 3 kali 0,001. Sama dengan 3 kali 10 sama dengan 0,003. Tinggal kalikan 3 kali 0,01 dapatlah 0,003. Oke, sampai sini Miss yakin masih aman. Lanjut yang ditanya adalah perubahan suhu atau T2 kamu. Nah, T2 atau kalau ditanya perubahan suhu berarti delta T. Nah, delta T kamu itu kan dari T2 kurang T1 atau 80 dikurang 50. Dapatlah dia nanti 30 derajat Celcius. Oke, nah karena ini tanya delta V, kamu sudah tahu V0-nya, kamu sudah tahu gamanya, kamu sudah tahu delta T-nya, tinggal masukkanlah ke dalam rumus. Berarti sama dengan 1000 dikali 0,03 dikali 30 dapatlah 900 meter kubik. Oke, nah sampai sini ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silahkan hidupkan suaranya. Yuk, yang mau bertanya Miss kasih nilai lebih nanti di kuisnya. Kela mau bertanya, Kela? Oh, berarti udah paham ya. Berarti nanti Kela ini nilai kuisnya 100 nih kayaknya. Siapa yang mau bertanya? Siapa itu namanya? Sebutkan namanya, Nak. Gimana cara mengetahui volumenya? Uli. Iya. Gimana cara mengetahui volumenya? Maksudnya itu volume awal atau volume akhirnya? Volume awal. Jadi kalau volume awal biasanya dikasih tahu nih di soal kamu. Ada dibilang seperti ini. Ya, tunggu ya. Seperti contoh soal pertama, dikasih tahu volumenya itu 200 meter kubik. Nah, itulah yang menjadi volume awalnya. Dia akan bertanya lagi, berapa volume tembaga tersebut? Kalau volume awal sudah dikasih tahu, berarti kan yang dicari adalah volume akhirnya. Karena dia cuma tanya berapa volume.
Tapi kalau contohnya seperti soal nomor 2, ditanya dia pertambahan volume, makanya kamu cari delta V karena ada kata pertambahan. Oke, sampai sini aman? Uli, sudah mengerti? Mengerti, Miss. Nah, ada lagi yang mau bertanya, Nak? Berarti Uli plus 10 nanti ya di kuisnya. Oh, atau Miss yang bertanya? Ini mau nanya, Feni, mau tanya apa Feni? Ini Miss, kenapa 1000 kali 0,003 kali 30 hasilnya 900 meter pangkat 3, Miss? Kenapa? Iya. Coba nanti ini kan 0,003 kan 3 angka di belakang koma. Berarti kamu matikan yang ini. Sep. Berarti jadinya 3 kali, harusnya 90 ya? Tunggu ya, Miss cek dulu. Oh ya, harusnya 90 ya, Nak, misalnya nih. Makasih ya, Feni, sudah dikasih tahu. Ternyata, Iya, Miss. si Feni udah langsung dicarinya. 1000 dikali 0,03 kali 30 itu hasilnya 90 ini ya, Nak. Nah, ya. 90 meter kubik, bukan 900. Oke, ada lagi, Feni? Feni sudah paham, Miss. Nah, yang lain. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti kan paham. Berarti Miss mau kasih satu buah soal, hanya satu aja. Miss ambil 5 orang pertama, 5 nih ya, yang tahu jawabannya. Nanti silahkan angkat tangannya, langsung sebutkan nama, biar Miss tahu jawabannya berapa. Lihat di sini ada soal Miss bikin, nampak Nak soalnya? Nampak, Miss. Nah, ada soal katanya kan di sini dicari berapa, katanya sebuah kubus dengan panjang sisi 10 meter diberi kalor sehingga suhunya naik dari 50 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Pertanyaannya, hitunglah volume akhir kubus tersebut. Yang ditanya volume akhir, bukan perubahan. Oke? Miss kasih waktu, silahkan dikerjakan. Miss ambil 5 orang pertama. Ayo, coba dikerjakan. Yang perhatikan contoh soal tadi pasti tahu jawabannya. Sebutkan namanya ya, biar Miss tulis. Berarti tadi kan ada Uli, ada Feni, sudah dapat plus 10, plus 10. 5 orang lagi, siapa yang bisa? Lima orang lagi, siapakah yang mendapat plus 10? Miss. Ya, sebutkan namanya, Nak. Kayla, Miss. Oke, Kayla. Berapa jawabannya, Kayla? 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius. Yang ditanya volume akhir, Nak. Volume. Volume akhir, Kayla. Miss. Kristiani. 1000 meter pangkat 3. 1000 meter pangkat 3. Oke, Miss tampung jawabannya. Nanti kirimkan ke WA Miss ya jalannya. Oke? Nanti Miss kasih tahu dari WA kamu dapat plus 10 atau tidak. Lanjut, selain Kristiani siapa lagi? 4 orang lagi. Miss catat ya. Tadi Uli, Feni, sama Kristiani. Kristiani kirim jawabannya ya, Nak ya, dari WA. Oke, siapa lagi? Ayo, Miss kasih 2 menit lagi.
Dev, dicari kan Dev? Yovita dicari nak, kenapa melamun? Ayo. Siapa lagi yang bisa selain Kristiani? Atau cuman Kristiani yang mau dapat nilai tambahan di kuisnya? Kodolin dicari. Kenapa nyantai kali? Oke, ada siapa lagi? Miss kasih 1 menit terakhir. Feni udah dapat, Fen? Christine? Harkir? Sherenata? Yuk, siapakah 4 orang lagi yang bakal mendapat plus 10 dari Miss Nidia? Jadi kalau contohnya seperti Feni nanti nilai kuisnya 90 tambah 10 jadi 100 Miss bikin nilai kuisnya. Oke, karena waktu Zoom-nya sudah habis, kan? Jadi tadi kan baru 3 orang nih, kurang 4 orang lagi. Miss kasih kesempatan masih, karena Miss Nidia ini kan baik hati banget. Jadi Miss kasih kesempatan, buat yang sudah siap, silahkan fotokan jawaban kamu, tulis jalannya ya. Di foto, dikirim ke WA Miss, 4 orang pertama yang masuk, nanti bakal Miss kasih plus 10. Kalau jawabannya benar. Oke? Miss, jawaban saya udah dikirim ke WA. Siapa itu? Ferdinand, Miss. Ferdinand udah dapat? Oke. Ferdinand, 1. Berarti 3 orang lagi nih ya. 3 orang lagi. Miss terima 3 orang lagi kirim ke WA Miss. Yang benar nanti Miss tambahkan 10. Nanti Miss kasih tahu pengumumannya di grup kita. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita tentang pemuaian volume. Miss sangat berharap kalian dapat mengerti. Kalau ada yang tidak tahu nak, boleh WA pribadi Miss, tanyakan. Nanti Miss jelaskan juga dari WA kalau ada yang mau ditanya. Oke? Sampai jumpa di pertemuan Zoom fisika selanjutnya.